بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya puasa semua nih. Tidak terasa kita puasa tinggal 30 hari lagi. Sekali lagi ya, di hari pertama biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, wabil khusus para asatidz, Ustadz Abdul Fattah dan ustadz-ustadz yang lain. Ada juga yang dipanggil Tat. Ya, belum sempurna ustadznya, baru Tat. Segenap pengurus DKI Masjid Al-Akbar, para tokoh masyarakat, para orang tua, saudara-saudaraku, jamaah salat subuh dan majelis taklim, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Luar biasa. Biasa di luar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita salat subuh berjamaah di hari pertama bulan Ramadan ini, kita lanjut i'tikaf, silaturahim dan majelis taklim. Mudah-mudahan mengawali bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan dimudahkan untuk melakukan segala ibadah dan amal soleh, sehingga kita insya Allah dimudahkan menggapai keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka tidak apa-apa, mungkin tadi malam sudah dibacakan doanya, tapi saya untuk menguatkan saja. Mungkin tadi malam ada yang tidak sempat hadir salat tarawih karena hujan. Entah di sini hujan nggak? Di Jatiwaringin hujan. Ya, banyak yang tidak datang ke masjid. Katanya hujan. Tapi hari kemarin juga tidak hujan, nggak datang juga. Jadi begitu hujan ada makin menguatkan dalil ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Saya baca kemudian Bapak Ibu sekalian ikuti. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, terbitkan kepada kami, datangkan kepada kami, hadirkan kepada kami bulan Ramadan bil yumni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Semoga di bulan mulia ini aman dan meningkat keimanan kami. Bisalamati wal islam. Semoga di bulan ini keselamatan dan peningkatan agama kita. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhanmu
wahai bulan Ramadan, juga Tuhan kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, pelajaran kita pada kesempatan ini melanjutkan pengkajian kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Ini sezaman dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi 673 atau 5. Sedangkan Al-Qurtubi 671. Cuma kalau Imam Nawawi itu ada di Arab, kalau Al-Qurtubi ada aslinya dari Cordoba atau di Spanyol. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab, ma yattabi'ul mayyit ilal qabri. Apa yang mengikuti mayit, orang yang meninggal, ilal qabri, ke kuburan. Wa ma yarji'u, dan apa-apa yang pulang, ba'da dafnihi, setelah dimakamkan. Wa ma yabqa ma'ahu fil qabri, dan apa yang menetap menemaninya di alam kubur. Di sini saya coba tuliskan di laptop untuk memudahkan. Tadinya ingin biar jamaah bisa ikut menyimak, tapi qadarullah belum bisa disambungkan. IT-nya belum tersedia. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan akan datang jamaah sudah bisa melihat di layar ya, biar juga bisa berinteraksi dengan kitab. Sebab kalau di kitab cuma yang baca saya doang, jamaah juga bisa lihat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya bahwa hidup ini pasti berakhir dengan kematian. Betul ya? Bahkan kematian itu adalah kepastian yang paling pasti dalam hidup ini. Di surat Al-Imran 185, ayatnya kita sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa, pasti akan merasakan kematian. Bukan sekedar mengalami, tapi merasakan kematian. Maka kata ulama, kematian itu ada rasanya. Cuma masalahnya kita tidak bisa request rasa. Kalau minuman kita bisa rasa stroberi, rasa melon gitu kan. Nah yang jelas sakaratul maut itu sakit. Maka kita minta, diajarkan oleh Rasulullah SAW, minta kepada Allah diringankan, bukan ditiadakan ya. Karena tidak mungkin ditiadakan, karena baginda Rasulullah SAW pun mengalaminya. Maka doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan bagi kami melalui saat-saat sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, secara umum ada 3 hal yang dimiliki manusia dalam hidup ini yang kita bisa dikatakan memiliki, walaupun hakikatnya juga tidak memiliki kan, paling tidak dalam konteks bahasa dunia. Yang pertama yaitu keluarga, ya kan, kita punya keluarga. Sekecil apapun keluarga itu, paling tidak suami istri, anak-anak. Yang kedua kita punya harta, sekecil apapun harta yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah amal. Kita punya amal, sekecil apapun, sesederhana apapun amal yang kita persembahkan, selama kita hidup pasti punya amal. Kalau bukan amal baik, amal buruk, pasti kita beramal. Bagaimana ketiga hal tersebut setelah seseorang telah wafat? Maka tema ini akan membahas. Di sini jamaah sekalian, di kitab ini ada 4 riwayat yang kita akan jelaskan, ditambah dengan 2 kisah.
Mau riwayat dulu apa kisah dulu? Riwayat dulu ya. Baik, kita mulai dengan riwayat yang pertama, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam bab Az-Zuhud, hadis nomor 5. Rasulullah SAW bersabda, yattabi'ul mayyita thalathun. Ikut mayit ada 3. Jadi yang akan mengikuti mayit, jenazah itu kalau sudah mati ada 3. Ikut ke pekuburannya ya. Yarji'u ithnani, dari 3 itu akan kembali lagi 2. Wa yabqa wahidun, dan menetap 1. Menetap di kuburan, tidak pulang-pulang lagi. Lalu kata Nabi, yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut itu adalah pertama keluarganya. Jadi kalau orang mati dibawa ke pekuburan, ya pasti keluarganya ikut kan? Ikut mengantar. Kalau yang meninggal istri, suaminya, atau sebaliknya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, ya kan, kakak-kakaknya, ponakannya, pamannya, itu maksudnya keluarga. Ikut. Kalaupun tidak semua, paling tidak ada perwakilan. Masa keluarga nggak ikut? Ya, tega amat ya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Harta kita ikut. Mungkin ada kendaraan, ya kan? Kendaraan mewah atau kendaraan yang tidak mewah, atau adalah motor atau apapun harta dari orang meninggal itu atau keluarga orang meninggal itu. Ikut. Yang kedua, amaluhu, amal-amalnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, sodakohnya, bakti kepada kedua orang tuanya, dan amal-amal yang lainnya, termasuk amal-amal buruknya. Kemudian kata Nabi, fayarji'u ahluhu, yang pulang adalah keluarganya. Keluarga pasti pulang, tidak mungkin menemani di kuburan kan? Kecuali kalau sampai di kuburan pingsan lalu mati, dikuburkan juga bareng. Tapi kalau masih hidup pasti pulang kan? Ada istri ketika suaminya meninggal ikut, kemudian menangis, memeluk kuburannya. Saya tidak akan pulang, saya akan tidak mau berpisah denganmu. Coba sampai sore, maghrib ya, paling bertahan sampai maghrib. Udah gelap, apalagi malam Jumat ya, udah mulai tolak-tole kan? Orang-orang pada pulang semua nih. Coba bisa bertahan nggak di situ? Ya, begitu juga anak, sesedih apapun, tidak ada yang mau menemani orang tuanya di kuburan kan? Jadi kata Nabi, kembali pulang keluarganya, istri, suami, anak-anak, orang tua dan sebagainya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Kalau ada diantar oleh kendaraan pribadinya pasti pulang. Belum pernah kita melihat orang Islam ada yang dikuburkan dengan mobilnya. Ya, kalau mungkin mobil terlalu gede ya. Handphone, HP yang di situ ada rahasianya. Ada wasiatnya, nanti kalau saya meninggal, tolong HP saya dikuburkan bersama saya karena di situ banyak rahasia. Belum pernah kejadian itu. Atau belum pernah ada yang berwasiat, tolong kalau saya meninggal diselipkan di dalam kain kafanku handphone, biar sewaktu-waktu bisa kontak dengan keluarga. Belum pernah kejadian itu. Jadi betapapun dia cinta kepada hartanya, pasti hartanya pulang. Lalu kata Nabi, wa yabqa amaluhu, satu-satunya akan menetap menemani kita adalah siapa? Adalah amalnya. Apakah itu amal baik atau amal buruk? Maka beruntunglah orang-orang yang insya Allah ditemani oleh amal-amal baiknya, oleh pahala ibadah-ibadahnya selama hidupnya. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya jilid 2 halaman 344. Rasulullah SAW bersabda, sab'ah apa artinya Bapak Ibu?
7, ya. Ada 7 hal yujrillahu ta'ala ajrahum, yang Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan, akan mengalirkan pahalanya lil amdi, kepada seorang hamba, ba'da mautihi, setelah matinya, wa huwa fi qabrihi, dan dia sudah di alam kuburnya. Jadi ada 7 hal kata Nabi yang Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan pahala 7 hal itu kepada seseorang yang sudah wafat, tentu yang melakukannya ketika dia sudah di alam kuburnya. Jadi pertama ini menunjukkan bahwa setelah kita meninggal dunia itu bukan berarti terputus segala-galanya. Jadi bukan berarti pahala untuk kita itu sudah terputus. Jadi ternyata pahala itu kita dapatkan bukan hanya ketika kita masih hidup, tapi setelah kita wafat masih memungkinkan ada aliran pahala ke alam kubur kita. Jadi ibarat orang yang berdagang, ya kan? Dia sudah tidak berdagang tapi perusahaannya masih berjalan. Maka meskipun dia tidak bekerja tapi keuntungan dari perusahaan yang dia rintis itu masih berjalan terus, mengalir terus. Kira-kira seperti itu analoginya. Ya. Banyak orang kita lihat kok santai banget dia nggak kerja. Jangan lupa dia punya perusahaan. Seperti ada di teman-teman kita di Jamaah Tabligh, ada yang suka khuruj, ada yang 40 hari, 3 bulan, ada yang sampai setahun. Ya sampai ke luar negeri. Ada yang bilang, ada yang nyinyir, loh mereka itu dapat uang menafkahi keluarganya dari mana? Jangan lupa di antara mereka itu banyak yang pengusaha-pengusaha. Yang dia di perjalanannya mengontrol perusahaannya. Jadi dia tidak kerja tapi perusahaannya bekerja. Dia bukan lagi cari duit tapi duit yang mencari dia. Nah seperti ini juga orang-orang yang mungkin sudah meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir sederas air zam-zam ke alam kuburnya. Lalu kata Nabi, apa saja 7 hal itu? Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan satu ilmu yang bermanfaat. Nah ini pentingnya, keutamaannya menjadi seorang pengajar, guru. Ya, tetapi untuk kita bisa mengajarkan satu ilmu tidak harus menjadi guru kan, sebagai profesi. Tapi kita orang tua juga sebagai guru. Orang tua itu muallim. Bahkan kita mendapatkan ilmu yang sangat basic dari orang tua kita, dari ibu kita kan. Makanya dikatakan ibu itu adalah al-madrasatul ula, sekolah perdana kita. Sekolah kita yang pertama bukan TK, bukan PAUD atau BUUD, bukan. Bukan juga SD, SMP, bukan. Tapi adalah ibu kita. Makanya kalau ibunya solehah, insya Allah besar kemungkinan anaknya bisa jadi soleh dan soleha. Ya karena itu pasti akan mempengaruhi. Makanya adik-adikku, anak-anakku yang belum menikah, maka carilah calon ibu yang soleha. Karena kita bukan hanya berpikir untuk kita, ya, sebagai mendapatkan menantu, tapi kita juga memikirkan bagaimana mendapatkan suami atau istri bagi anak-anak kita untuk masa depannya. Semoga para jomblo ini insya Allah mendapatkan jodoh yang terbaik dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya yang mudah-mudah aja ya. Itu yang pertama ya. Jadi jangan pernah pelit Bapak Ibu sekalian kalau ada orang bertanya kepada kita untuk mengajarkan satu ilmu ya, tapi jangan sok tahu. Jangan kayak sebagian orang di seberang sana ada yang baru ikut pengajian 2 bulan sudah berani membid'ahkan orang lain. Ya, ini bid'ah, ini sesat, ini musyrik. Jangan. Itu domainnya para ulama. Ya, kita ini ikut saja sama guru-guru kita. Insya Allah. Yang kedua kata Nabi, au ajra nahran, pahala yang akan terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat. Kata Nabi yang kedua adalah ajra nahran, orang yang ketika hidupnya mengalirkan sungai, menjaga sungai.
saluran air. Bukan membangun sungai ya. Seperti ada kampanye bupati di salah satu daerah, dia kampanye dengan semangatnya, dia pidato, dia bilang, kalau saya jadi bupati, saya akan bangun sungai sebanyak-banyaknya. Dicolek sama ajudannya, Pak, di sini nggak ada, maaf, kita akan membangun jembatan sebanyak-banyaknya. Dicolek sama ajudannya, Pak, di sini nggak ada sungai. Kalau begitu kita akan membangun sungai sebanyak-banyaknya. Gila itu orang. Karena sudah kadang semangat ya. Jadi pemimpin juga harus realistis. Ya, jadi cukup sungai yang sudah ada dipelihara, dialirkan, biar fungsinya bermanfaat maksimal sampai kepada para petani. Jangan dirusak airnya, jangan dicemarkan, jangan bangun rumah di bantaran sungai. Itu maksudnya itu. Jadi orang-orang, mafhumul mukhalafahnya, orang-orang yang mengganggu sungai sehingga sungai rusak manfaatnya, itu berdosa itu. Jadi jangan dikira dosa itu cuma dosa mencuri, dosa berzina, dosa korupsi, bukan. Tapi juga dosa yang kita perlakukan alam ini secara tidak adil. Ya, zalim kepada sungai, buang sampah di sembarang tempat, itu juga dosa. Itu yang kedua ya, jamaah sekalian. Ya, termasuk mungkin saluran air ya. Itu di drainase di dekat rumah kita dilihat ya. Jadi luar biasa, Islam ini adalah agama yang sangat ramah dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga kata Nabi, au hafara bi'ran. Orang yang ketika hidupnya pernah menggali sumur pengadaan air minum, terutama di daerah-daerah yang sering terjadi krisis air. Ya, Masya Allah, itu pahalanya akan mengalir. Selama air yang sumur yang dia bangun itu masih bermanfaat kepada orang lain, kepada banyak orang, maka insya Allah selama itu pula pahalanya mengalir ke alam kuburnya. Kemudian yang keempat kata Nabi, au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon korma. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa pohon korma? Kalau mangga boleh nggak? Ya boleh. Loh, kenapa disebutkan korma? Karena adanya pada zaman itu korma. Andaikan pada zaman Nabi ada mangga, pasti katanya mangga atau manggis atau duren. Cuma di Arab, mangga kagak ada, adanya buahnya. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada pohon tapi semua buah di Mekah, di Madinah ada. Alhamdulillah. Jadi ini menanam pohon itu, menanam tanaman adalah sunnah, bagus. Ya, menanam pohon. Apakah? Tapi jangan sembarang nanam, jangan di halaman orang. Ya. Karena semangat nanam masuk di halaman orang menanam. Kemudian jemaah sekalian, yang kelima, au bana masjidan, yang akan senantiasa mengalir ke kubur kita meskipun kita sudah wafat adalah ketika di masa hidup kita pernah membangun masjid. Ustadz, apa yang dimaksud dengan membangun masjid? Apakah harus satu masjid utuh? Kata ulama, yang paling afdal kalau kita bisa membangun satu masjid utuh. Itu lebih bagus. Bisa nggak? Ya bisa. Pasti bisa kalau punya duit. Karena bangun masjid tidak cukup dengan doa, tapi juga dengan doi. Karena ketika kita ngecor, tidak cukup dengan doa, tapi juga dengan doi. Beli material, tidak cukup dengan doa. Datang di material, Al-Fatihah. Ya, tapi harus dengan doi. Masya Allah. Yang kedua, meskipun tidak membangun masjid utuh, tapi ikut memakmurkan masjid. Memakmurkan fisiknya, dia ada sumbangsinya. Ustadz, saya tidak bisa satu masjid. Bisanya berapa? Saya bisa untuk keramiknya. Boleh nggak? Boleh. Ustadz, saya tidak bisa keramik. Bisanya apa? Sound systemnya. Boleh nggak? Boleh. Bagian dari masjid. Karena ada kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apa yang manfaat suatu masjid itu tidak bisa maksimal kecuali dia adalah, kalau tidak ada maka dia wajib. Maka kalau sound system ini
Kalau tidak ada, kegiatan masjid tidak makmur, tidak maksimal. Maka keberadaan mic ini, sound system ini kalau pengajian hukumnya wajib. Maka merusak alat-alat masjid berdosa. Apalagi nyolong. Maka tidak semua orang yang meninggal di masjid langsung kita katakan matinya husnul khotimah. Wah, enak dia mati di masjid. Lihat dulu apanya. Ternyata dia nyolong kotak amal. Nah, berarti dia su'ul khotimah. Atau dia nyolong laptop masjid atau kamera masjid. Wa na'udzubillahi min zalik. Atau apapun. Yang ketiga kata ulama, tidak membangun satu masjid, tidak menyumbang fisik masjid. Yang ketiga yang minimal adalah ikut memakmurkan masjid secara ibadah dan kegiatan-kegiatan. Jangan sampai tidak ada sama sekali nih, bangun masjid kagak, nyumbang masjid kagak, datang ke masjid kagak. Begitu datang ke masjid, langsung di depan imam. Artinya apa? Jadi jenazah. Kemudian jamaah sekalian, yang keenam adalah kata Nabi, awarratha mushafan. Orang yang ketika hidupnya mewariskan mushaf. Apa artinya mewariskan mushaf? Mewakafkan mushaf. Dan mushaf itu dibaca orang banyak. Jadi setiap ini mushaf-mushaf ini yang ada di masjid, ketika dibaca oleh orang, maka orang yang mewakafkan itu juga mendapatkan aliran pahala di masa hidupnya dan juga setelah dia wafat. Maka semua orang, kata ulama, dikiaskan apapun alat-alat di masjid yang bermanfaat bagi jamaah, maka itu bisa disamakan dengan mushaf. Misalnya ada buku, atau di sini di mana parfumnya? Udah pindah ya? Di sini dulu saya lihat ada parfum, jadi masuk ya parfum. Tapi jangan masuk pakai parfum kemudian pulang, jangan. Atau masuk pakai parfum lalu dimasukin di kantong, jangan. Itu wakaf untuk masjid atau mukena, ya, atau sendal, atau bakiak dan sebagainya. Insya Allah kadang-kadang hal-hal yang sederhana kelihatannya, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Kemudian yang terakhir yang ketujuh kata Nabi, au taraka waladan. Di riwayat Imam Muslim, au waladan solihan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atau meninggalkan anak keturunan yang soleh yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tuanya setelah dia wafat. Nah, kata ulama ini dalil keutamaan punya banyak anak. Jadi yang masih muda, anaknya masih sedikit, ayo bikin. Biar apa jemaah sekalian? Biar banyak yang mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Jadi jangan biar anak saya banyak yang kaya raya gitu kan. Ya itu juga nggak apa-apa, tapi yang terpenting adalah jangka panjangnya biar banyak keturunan kita yang mendoakan kita. Jadi semakin banyak anak cucu, kita harapkan nanti ingat kepada kita dan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Dan kata ulama ini juga dalil bahwa bukan sekedar kita memperbanyak anak, tapi juga mendidik anak. Karena anak soleh itu tidak datang secara keturunan, tidak. Tidak orang tuanya soleh, otomatis anaknya soleh, enggak. Tapi soleh itu adalah sebuah usaha, kesolehan itu. Diusahakan saja belum tentu soleh. Karena kita harapkan doa-doanya, walaupun kata ulama, kalau kita tidak berharap doa dari anak biologis kita, karena kalau ini hanya berlaku pada orang yang punya anak biologis, kasihan orang-orang yang tidak punya anak. Dan Allah takdirkan ada orang yang punya anak, ada orang yang tidak punya anak. Bagaimana dengan orang yang tidak punya anak? Apakah setelah mati dia tidak punya anak yang mendoakannya? Bagaimana dia dalam kuburnya? Maka kata ulama, Nabi tidak mengatakan waladuhu, tapi waladan, anak siapa saja. Jadi tidak harus anak biologisnya,
tapi juga bisa anak orang lain, tetapi dia yang menyantuninya, dia yang memberikannya beasiswa, dia yang menyekolahkannya di pesantren, sehingga besar menjadi anak yang soleh, yang soleha, dan yang terpenting bisa berdoa dan mendoakan bapaknya atau bapak angkatnya setelah dia sudah wafat. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lanjut ke riwayat yang ketiga. Hadis Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Mimma yalhaqu al-mu'mina," di antara yang ikut menyusul orang beriman, min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya setelah meninggal dunia. Jadi dia ikut menyusul ke alam kuburnya, bahkan sampai di akhirat. Apa itu? Shadaqatun, satu sedekah. Sedekah di sini maksudnya sedekah dalam konteks harta, materi. Karena sedekah maknanya juga luas. Ada sedekah berupa selain harta, ya mungkin tenaga. Ada orang bangun masjid, kemudian kita datang menyumbangkan kemampuan kita, tenaga kita, itu juga sedekah. Ya. Ada juga sedekah cuma senyum. Orang ngecor di depan itu kan, saya lihat dia di situ berdiri senyum. Loh, kenapa senyum? Saya sedekah. Ya. Jadi jangan senyum doang, ikut bantu. Ya, ikut bantu orang yang bekerja. Jadi sedekah senyum itu kalau kita ketemuan dengan orang. Jadi jangan cemberut, jangan menampakkan wajah yang marah, tapi senyum. Nah, ketika itulah senyum itu bernilai sebagai sedekah. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah sedekah dalam bentuk materi, berupa harta. Jadi kata Nabi, yaitu sedekah akhrajaha, yang dia keluarkan, min malihi, dari hartanya, fi sihhatihi, ketika dia sehat. Artinya ketika dia hidup. Maka insya Allah kalau dia ikhlas, syarat dan ketentuan berlaku, maka setiap sedekah itu pahalanya akan senantiasa mengalir kepada orang yang bersedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Jadi hari ini tidak usah nunggu snack ya, karena memang tidak ada. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan dingin ya. Kalau di hari-hari sebelumnya takut minumannya dingin, takut gorengannya keras gitu kan, jadi sayang. Riwayat yang keberapa Bapak Ibu? Yang keberapa sekarang? Halo? Ibu masih fokus, Bu? Ya, yang baca Quran bisa diberhentikan dulu baca Qurannya. Kita fokus dulu talabul ilmi. Insyaallah talabul ilmi tidak kalah dengan tilawatul Quran, apalagi di majelis ta'lim. Jamaah sekalian. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Kata Nabi, "Innaka la tatasaddaqu." Sesungguhnya engkau benar-benar bersedekah an mayyitika, untuk orang yang meninggal di antara kalian. Jadi mayit kita. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah untuk orang meninggal dunia itu dianjurkan. Ya. Makanya orang-orang sering mengatakan tahlil itu bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukan. Siapa bilang? Siapa bilang Nabi enggak pernah melakukan? Memang istilah tahlil memang tidak ada pada zaman Nabi. Tapi kita lihat isinya tahlil apa? Tahlil itu isinya baca Quran, mendoakan orang meninggal dunia, semua ajaran Rasulullah. Baca Quran di kuburan, semua ajaran Rasulullah. Umar bin Khattab berwasiat kan di
pertemuan lalu. Kalau saya meninggal dunia, bacakan Quran di kuburanku, di bagian kepalaku Al-Fatihah, dan 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Jadi ada, cuma mereka baca aja dari kitab-kitab mereka saja, jadi nggak pernah, tidak ada dalilnya. Bacalah At-Tazkirah, bacalah Al-Azkar Imam Nawawi, baca buku-buku ulama-ulama, pasti dapat. Ya. Jadi tidaklah engkau bersedekah untuk orang yang meninggal. Nah, kenapa di tahlil itu ada orang menyediakan makanan? Orang ikhlas kok memberikan makanan. Tidak ada orang yang pernah karena merasa orang datang itu tamunya, dihormati, dikasih minuman, makanan. Kemudian niat sedekah. Sedekah ajaran Islam. Mana ya? Ada masalah apa? Masalah buat lo? Jadi nggak ada masalahnya. Istilahnya doang. Kalau masalah istilah jamaah sekalian, jangankan tahlil. Salat tarawih pun pada zaman Nabi belum ada istilah tarawih. Di zaman Nabi dikenal dengan qiyam Ramadan. Dan Nabi itu salat tarawih hanya 3 malam. Kalau qiyam Ramadan itu. Jadi kemudian tarawih itu kapan datangnya mulai jamaah sekalian? Istilah tarawih baru ada pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar belum ada. Umar bin Khattab yang pertama kali mengumpulkan manusia, sahabat, untuk salat tarawih sebanyak 20 rakaat, 23 tambah witir. Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau mengatakan salat tarawih ikut Rasulullah, ikut yang mananya? Baca sejarah dong. Kalau ikut Nabi, semata-mata murni ikut Nabi, cuma 3 malam tarawihnya. Nah, saya curiga jangan-jangan banyak orang di beberapa masjid, ramai masjidnya gara-gara ikut Nabi cuma 3 malam. Nah, makanya ramai kan di dekat rumah saya itu 3 malam itu. Sampai keluar, sampai di jalan-jalan 3 malam. Malam keempat, loh, makin nyusut. Jangan-jangan dia ikut Rasulullah. Namanya orang ngajinya separuh-separuh nih. Jadi kata Nabi, sesungguhnya engkau benar-benar bersedekah untuk orang yang meninggal kamu. Bisadaqatin, dengan satu sedekah. Apa saja? Mungkin 1 gelas minuman. Fayaji'u biha. Lalu sedekah itu dibawa malakum minal malaikah. Salah satu dari malaikat-malaikat Allah. Fi atbaqim min nur. Di atas nampan dari cahaya. Fayaji'u ala ra'sil qabri. Lalu malaikat datang di kepala kuburan, di bagian kepala mayit, di kuburannya. Fayunadi, lalu dia berseru. Malaikat itu manggil, ya sahibal qabri, wahai pemilik kubur. Artinya wahai orang yang dikuburkan. Al-gharib, yang asing. Yang asing. Ahluka, keluargamu. Qad ahdau ilaika, telah menghadiahkan kepadamu. Hadhil hadiah, hadiah ini, yaitu sedekah. Faqbalha, maka terimalah. Coba datang malaikat, wahai orang yang meninggal, ini ada sedekah hadiah oleh keluargamu. Kalau keluarga kita ingat, nah, mau dibawa malaikat, kalau ikhlas dibawa malaikat, disampaikan ini hadiah dari keluargamu yang masih ingat. Terimalah. Qala, lalu Nabi berkata, fatadkhulu ilaihi fi qabrihi, sedekah itu masuk ke dalam kuburnya, wa yufsahu lahu, dan dilapangkan kuburnya, wa yunawwaru lahu, dan diterangi kuburnya, fihi, di dalam kuburnya. Fayaqulu, lalu jenazah itu berkata, ngomong dalam konteks alam kuburnya, Allahu yujzika anni, Allahu yujzika an ahli, semoga Allah membalasmu, semoga Allah membalas keluargaku khairul jaza, dengan sebaik-baik balasan. Kalau Nabi berkata, fayaqulu lahu jaru dzalikal qabri, lalu ngomonglah tetangga kuburan. Jadi ini juga menunjukkan jamaah sekalian bahwa di alam kubur itu masih ada juga interaksi dengan mereka. Ya, tentu kita nggak lihat kan. Jadi berkatalah, komenlah tetangga di sebelah kuburannya itu. Apa katanya?
Ana lam ukhlif waladan. Saya tidak meninggalkan seorang anak. Wala ahadan. Saya juga tidak meninggalkan seseorang siapapun. Tidak ada keluarga, tidak ada murid, tidak ada kenalan, tidak ada sahabat. Yadhkuruni bisyai'in, yang ingat aku tentang sesuatu sedekah atau doa. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak orang yang sudah meninggal dunia dilupakan oleh orang, oleh keluarganya? Ada nggak kira-kira? Ada. Makanya salah satu kelebihan orang, maaf ya, bukan meninggikan atau masuk pada ranah suku, tapi salah satu tradisi baik orang Betawi yang saya lihat itu ada istilah nyekar. Ya, kalau menjelang bulan Ramadan ya. Dan saya kira di daerah-daerah lain juga ada. Nah, ini paling tidak minimal. Jadi sunnahnya itu sunnah ziarah kubur, mendoakan orang di ahli kubur. Loh, kenapa sebelum Ramadan? Nabi aja tidak ngatur waktunya, kita disuruh ziarah kubur. Jadi kalau ada yang melarang, mana dalil larangannya? Kenapa? Karena perintahnya sudah ada. Jadi kalau ada yang melarang, yang kita minta dalilnya melarang. Kenapa baca Yasin malam Jumat? Allah dan Rasulnya menyuruh kita baca Quran. Allah dan Rasulnya tidak pernah menentukan bacalah Quran di malam Jumat, di malam Kamis. Tidak ada waktunya, tempatnya tidak ada. Jadi kalau ada orang melarang di waktu tertentu, mana larangannya? Jadi bukan mana dalilnya. Karena dalilnya sudah ada. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Mau ya, Yasin Quran enggak? Fatihah Al-Quran enggak? Al-Baqarah Quran enggak? Semua yang Quran boleh kita baca. Hari apa saja. Saya mau Jumat hari enggak? Kamis hari enggak? Jadi enggak ada masalah. Nah, orang-orang yang mempermasalahkan ini kira-kira yang punya masalah. Kemudian jamaah sekalian, fahuwa mahmumun, maka tetangga kita di kuburan, ketika kita sudah di alam kubur dan senantiasa mendapatkan kiriman-kiriman pahala, tiap hari bahkan tiap pada sholat ada doa masuk di alam kuburan kita, dari anak-anak kita, dari sahabat kita yang baik, maka tetangga kita sedih, yang tidak meninggalkan anak, tidak ada keluarganya, mahmumun, sedih. Wal akharu, sedangkan kuburan lain yang mendapatkan kiriman sedekah, farihun bis sedekah, mereka bergembira dengan kedatangan kiriman pahala. Ini pentingnya kita senantiasa berkirim pahala. Masuk masjid misalnya jamaah sekalian, salat subuh ketika masih sepi, masukkanlah 5.000, 10.000 di kotak amal. Ya Allah, sedekah ini saya niatkan untuk ibuku yang sudah wafat. Ya Allah, sedekah ini saya niatkan untuk bapakku yang sudah wafat. Masya Allah, sampai di alam kuburnya. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian, di bagian terakhir ada kisah. Kisah pertama disebutkan Al-Qurtubi dan At-Tazkirah halaman 56. Balagona anna ba'das salihin. Telah sampai kepada kami riwayat kisah bahwa sebagian orang-orang soleh. Nah, kalau sekelas Al-Qurtubi ini menyampaikan orang soleh benar. Ini bukan namanya doang soleh. Orang-orang yang sudah divalidasi informasinya, sudah akurat, tidak sembarangan mengutip cerita-cerita. Bahwa sesungguhnya sebagian orang-orang soleh melihat di dalam tidurnya mimpinya, bermimpi melihat Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'atul Adawiyah ini seorang sufi wanita. Jadi sekarang ini ada juga ajaran yang aneh-aneh, tiba-tiba menyesatkan tasawuf, ilmu tasawuf. Padahal tradisi kita dari dulu, Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau akidah Maturidiyah, Asy'ariyah mazhabnya, kalau fikih yang 4 mazhab itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah atau Hanabilah. Kalau dalam akhlak, tazkiyatun nafas namanya tasawuf. Tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Nah, sekarang ini diserbu nih mereka ini. Coba Bapak Ibu lihat di medsos kan, serangan kepada Maturidiyah, Asy'ariyah. Mereka sesat. Apalagi Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin diserbu karena kitab-kitab ini yang luar biasa, yang viral di dunia Islam dari dulu.
Nah sekarang ingin diganti dengan ajaran-ajaran yang enggak jelas. Lalu Rabi'atul Adawiyah seorang sufi perempuan. Jadi sufi ini orang-orang yang dekat dengan Allah dengan amal-amalnya, dengan menjaga kesolehannya. Jadi bukan sufi yang enggak benar itu sufi suka film, bukan itu. Dia sufi apa? Suka film. Ya, ini sufi benaran. Jadi ulama orang-orang soleh ini bermimpi dalam tidurnya melihat Rabi'atul Adawiyah setelah wafatnya. Wa kana katsirad du'a laha. Dan orang ini selalu banyak mendoakan Rabi'atul Adawiyah. Jadi ini juga jamaah sekalian, kenapa para ulama-ulama kita dulu itu sangat diuntungkan setelah wafatnya. Imam Asy-Syafi'i itu sudah ada lebih 1000 tahun di alam kuburnya ya. Tapi selama 1000 tahun itu mengalir doa ke alam kuburnya. Ya, karena banyak muridnya, banyak orang-orang yang mendoakannya. Ya. Makanya Ahmad bin Hanbal itu kalau berdoa, ya Allah, Allahumma ghfirli wali Asy-Syafi'i. Ya Allah ampuni saya dan Imam Syafi'i karena dia gurunya gitu. Makanya Bapak Ibu jangan juga lupa mendoakan guru-gurunya. Insya Allah. Lalu mungkin karena dia murid dari Rabi'atul Adawiyah ini, dia banyak mendoakan dia. Faqalat lahu, lalu dia Rabi'atul Adawiyah berkata kepadanya, ini cerita mimpi ya. Tapi mimpi orang soleh benar. Apa kata Rabi'atul Adawiyah kepadanya? Inna hadiyataka ta'ti lana kulla qalilin. Sesungguhnya hadiahmu, kirimanmu datang kepada kami, sampai kepada kami setiap saat. Fi atbaqin min nur, dibawa dalam nampan dari cahaya. Alaiha manadil minal harir, dilapisi dengan lapisan apa manadil itu, kayak sapu tangan atau serampe ya, apa namanya itu, kayak taplak gitu kan, yang terbuat dari harir itu adalah sutra. Wa hakadza du'aul mu'minin li ikhwanihim, dan demikianlah doa orang-orang beriman li ikhwanihim pada saudara-saudaranya al-mauta, orang-orang yang meninggal dunia. Fa yuqalu lahum, maka setiap kali kita doakan nih, apakah orang tua kita, saudara kita, atau siapapun orang beriman, kita doakan dia, maka disampaikan ke alam kuburnya, apa kata malaikat, hadhihi hadiyatu fulan, ini hadiahnya anakmu, hadiahnya bapakmu, hadiahnya orang tuamu, hadiahnya muridmu, dan seterusnya. Alhamdulillah. Kemudian kisah kedua yang terakhir jamaah sekalian, juga diceritakan oleh Al-Qurtubi dalam Tazkirah halaman 56. Qala ba'dus sholihin, berkata sebagian ulama orang-orang soleh, marartu ala maqbaratin kabiratin, saya suatu hari lewat di pekuburan yang besar. Katakanlah, anggaplah kebun nanas. Saya setiap Sabtu subuh kalau al-akbar lewat di kebun nanas. Sepi lagi. Kadang-kadang saya sendiri di mobil. Mobil saya kebetulan gede, jadi kosong di belakang. Kalau lewat di situ sambil baca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yaghfirullahu lana wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Saya tolak-tolak kanan kiri. Takutnya ada yang jawab. Waalaikumsalam. Jadi kata ulama ini, saya lewat di pekuburan yang besar. Faqara'tul Fatihah, lalu saya bacakan kepada ahli kubur itu surah Al-Fatihah. Karena sunnahnya, anjurannya Umar bin Khattab ya. Jadi membacakan Al-Fatihah kepada orang meninggal itu sunnah. Bukan bid'ah, bukan. Bid'ah itu yang menyalah-nyalahkan orang yang tidak mau baca Quran untuk orang meninggal. Jelas kok. Lalu dia baca Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad. Lalu saya juga bacakan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidhataini,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 4. Thalatha marrat, 3 kali. Tsumma ahdaituha ila amwatil muslimin. Kemudian saya hadiahkan kepada orang-orang mati Islam, orang Islam itu yang meninggal dunia, yang ada di alam kubur itu. Wa qultu li nafsi, lalu aku berkata dalam hatiku hal yasilu ila kulli wahidin minhum nasibu min dzalik? Kira-kira sampai enggak kepada setiap ahli kubur dapat bagian enggak? Ini kan cuma 4 surat nih. Kalau dianalogikan dengan dunia kan ngasihnya dikit, yang orangnya banyak. Kira-kira kebagian enggak mereka itu? Tiba-tiba fa akhadhani sinatun min naum. Tiba-tiba saya ngantuk dan tertidur. Faraitu nuran minas sama. Tiba-tiba saya melihat cahaya dari langit. Tabaqal ard, seolah-olah menutupi bumi, menyelimuti bumi. Wa taqta'u minhu ala kulli qabrin syai'. Lalu saya lihat cahaya itu memberikan potongan-potongan cahaya, satu persatu diberikan ke alam kubur itu. Wa qailun yaqulu li, lalu ada suara saya dengar berkata, hadza thawabu qiraatika allati ahdaitaha lahum. Inilah pahala bacaan Qur'anmu yang kamu hadiahkan kepada ahli kubur semuanya itu. Jadi ya mas kalian, jangan pernah ragu untuk insya Allah mengirimkan bacaan Quran kepada orang-orang meninggal dunia, terutama orang-orang yang kita cintai selama hidup di dunia, orang tua kita, termasuk kakek-kakek kita, buyut kita, jangan dilupakan karena ada sebagian tradisi orang-orang sekarang ini kalau ziarah kubur cuma orang tuanya doang. Padahal orang tua kita tidak ada kalau tidak ada orang tuanya lagi. Maka datangilah. Tapi paling tidak orang tua dan kakek kita dan keluarga kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan insya Allah membahagiakan mereka di alam kuburnya. Dan biasanya kata ulama, kalau kita selama hidup perhatian kepada orang-orang meninggal dunia dari keluarga kita, maka insya Allah setelah kita meninggal dunia di alam kubur juga akan diperlakukan oleh orang-orang hidup seperti halnya kita memperlakukan orang tua kita yang sudah wafat. Insya Allah. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم